Bab 1261. Cegat. Fisik Dewa Iblis. Louis Lu terkejut dan berkata, Raja Siluan Monyet, apakah kamu serius? Sebenarnya, melalui teknik kultivasi yang Louis Lu kuasai melalui pena Tianwen, itu sudah cukup. Setelah datang ke dunia spiritual, teknik kultivasi yang sebelumnya dikuasai, kegunaannya sudah tidak terlalu besar. Bukan karena teknik kultivasi itu kurang. Hanya saja jika membandingkannya dengan aura kaisar dari pena Tianwen, perbedaannya sangatlah jauh. Setelah kekuatan Dewa Iblis berubah, ada banyak teknik kultivasi yang sudah tidak cocok dengan dirinya. Seakan-akan sudah ditakdirkan. Dan Louis Lu juga kesulitan mengenai hal ini. Saudara Louis Lu, teknik kultivasi ini sudah aku catat di dalam gulungan ini. Aku tahu kamu ingin pergi ke dunia bawah. Jika ada waktu, kamu boleh mempelajarinya. Teknik kultivasi aku ini tidak lemah. Dapat memperkuat fisik kamu. Lalu aku juga telah mencatat pengalaman aku selama beberapa tahun. Pasti dapat memberikanmu bantuan. Raja Siluman Monyet mengeluarkan sebuah gulungan, lalu menyerahkannya kepada Louis Lu, dan kembali berkata, selain itu, masih ada bulu penyelamat ini. Di waktu yang genting, kamu bisa memanggil inkarnasi aku. Meskipun kemampuan aku biasa, namun bulu monyet ini dapat mengerahkan seluruh kekuatanku di waktu yang singkat. Kemudian, satu helai bulu monyet emas mendarat di tangan Louis Lu. Terima kasih banyak Raja Siluman Monyet. Kalau begitu, seterusnya, aku ingin meminta Raja Siluman Monyet untuk berjaga di area timur dunia spiritual. Mengenai area barat dunia spiritual, hingga saat ini juga aman. Setelah aku kembali dari dunia spiritual, aku akan membawa saudara kita area barat pulang. Louis Lu berkata, Tuan Kaisar Siluman, hati-hati. Setelah berpamitan dengan ras siluman, Louis Lu dan Rory bersama-sama datang ke pinggiran sungai. Tuan Li berhenti di sisi sungai. Dia sudah menunggu di sana sejak awal. Louis Lu tidak terlalu terkejut. Meskipun di tubuh Tuan Li terdapat satu lapisan misterius. Tetapi jika Tuan Li ingin memberitahunya sesuatu, maka dia tidak perlu menyembunyikannya begitu banyak. Karena Tuan Li ingin menyembunyikan identitasnya, maka meskipun Louis Lu mempertanyakannya, itu juga tidak akan berguna. Sepanjang perjalanan, Louis Lu terkejut dan terus terpukau. Dalam sekejap, dirinya sudah datang selama beberapa tahun di dunia spiritual. Sekarang dunia spiritual sedang dalam masalah. Tidak tahu bagaimana kondisi di Kunlun sekarang. Setidaknya mereka seharusnya aman. Benar. Kemampuannya sudah dapat dikatakan meningkat banyak. Ditambah lagi adanya bantuan pena Tianwen dan aura kaisar. Meskipun bertemu dengan alam roh surgawi, Louis Lu juga dapat bertarung dengan mereka. Dan juga karena alasan ini, di bencana puluhan ribu tahun ini, dirinya memiliki keuntungan, dan akhirnya menjadi penguasa suatu area. Kelihatannya semua yang terjadi di dunia spiritual berjalan dengan lancar. Namun sebenarnya, semua masalah sejak awal sudah ditakdirkan. Setelah tiba lagi di area barat dunia spiritual, di sisi sungai area barat dunia spiritual, terdapat banyak mayat iblis yang seperti penduduk lokal yang sedang berjalanan di daratan. Jiwa dewa digunakan. Ratusan mil di sekitar sana tidak ada energi kehidupan. Sebagian besar area barat dunia spiritual sudah dikuasai oleh ras mayat iblis. Jika bukan karena dua angel yang bangun, mungkin area barat dunia spiritual sudah jatuh. Louis Lu turun dari kapal.
Tuan Li menatap Louis Lu. Dia mengangguk dengan puas. Lalu tersenyum misterius, Tuan Kaisar Siluman. Jangan membuat kami kecewa. Setelah berkata, Tuan Li perlahan-lahan menjauh. Dan akhirnya menghilang. Rory tiba-tiba bertanya, Louis, Tuan Li itu siapa? Anggap saja dia tukang perahu. Louis Lu menjawab dengan nada datar. Baiklah, suamiku. Hanya saja aku tidak mengerti. Kenapa aku merasakan energi sekte misterius dari tubuh Tuan Li? Hanya saja aku tidak dapat menjelaskannya. Dia pasti bukan orang biasa. Rory berkata. Louis Lu mengangguk. Dunia spiritual begitu besar. Tidak heran jika ada orang hebat yang tidak bersedia menunjukkan diri. Dan Tuan Li ini termasuk salah satunya. Anggap saja dia sebagai tukang perahu yang biasa. Setelah melalui beberapa waktu ini, Rory juga sudah mencalam alam roh bumi. Dua alam roh bumi berjalan dengan cepat. Sepanjang perjalanan, tidak peduli mengenai kota Handing atau kota Tiandu, semuanya tidak ada orang yang terlihat. Yang ada hanyalah ras mayat iblis yang kelaparan. Ketika melihat mereka berdua, tatapan mereka terlihat lapar. Mulut mereka mengeluarkan suara raungan. Namun karena sudah ada perjanjian dengan Anmos Suan, jadi sepanjang perjalanan menjadi lebih aman. Melihat pemandangan area barat dunia spiritual yang seperti ini, Rory mengerutkan alisnya yang indah. Selama beberapa waktu menetap di sekte misterius, mungkin dirinya sudah merasa nyaman untuk waktu yang lama. Jadi ketika melihat kondisi miris seperti ini, dia menjadi merasa sedih. Apakah ini terlihat seperti area barat dunia spiritual? Area barat dunia spiritual yang sangat mewah itu. Kenapa menjadi seperti ini? Louis Lu memahami isi hati Rory. Dia segera menghiburnya, Rory. Jangan takut. Ini adalah pembukaan bencana puluhan ribu tahun. Semua ini sejak awal sudah ditakdirkan. Cepat atau lambat akan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin melindungi orang-orang di sekitar kita. Bencana puluhan ribu tahun yang selanjutnya akan lebih mengerikan lagi. Louis Lu berkata. Wajah Rory yang sebelumnya pucat, saat ini baru kembali pulih. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya merasa tidak nyaman saja. Namun selama kamu ada di sisiku, aku pasti akan merasa jauh lebih aman. Kita pergi ke ibu kota kekaisaran untuk jemput Sally dahulu. Jiwa dewa kakak pertama hingga saat ini masih tertidur di laut jiwa aku. Setelah menjemput Sally, kita bersama-sama pergi ke dunia bawah. Mulai hari ini, aku tidak akan meninggalkan satupun dari kalian. Setelah semuanya selesai, kita kembali ke Kunlun. Lalu kita jemput mereka semua. Rory mengangguk, di dalam area suci. Pregi Dugu dengan santai duduk di atas kursi. Paus yang wajahnya penuh dengan lebam sedang menatap Pregi Dugu dengan ketakutan. Angel, aku tahu aku salah. Aku akan segera mengurusnya. Paus yang tua wajahnya penuh dengan keriput. Lalu berkata dengan sedih, mengurus? Mengurus apa? Pregi Dugu dengan penasaran bertanya, apakah aku meminta kamu mengurus sesuatu? Tidak. Kalau begitu kenapa kamu menghukum aku? Paus bertanya dengan tidak berdaya. Akhir-akhir ini aku sedang berlatih. Memangnya kenapa jika berlatih menggunakanmu? Tidak. Paus dengan panik berkata, menemani Angel berlatih adalah kehormatan aku. Aku sudah seharusnya melakukannya. Baik. Kalau begitu kamu cobalah pedang penghukum yang baru saja aku kuasai. Pedang putih sekali lagi muncul di tangan Pregi Dugu. Paus seketika mendengus dingin. Angel,
Bagaimana jika besok saja? Tubuh aku sudah tua dan sudah mulai sedikit kewalahan. Paus berkata dengan sedih. Pregi Dugu berkata, tidak bisa. Menunda pelatihan Angel. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Baiklah. Paus berkata dengan tidak berdaya. Ketika Pregi Dugu bersiap menyerang, sepasang matanya memancarkan cahaya emas. Lalu berkata, Petua, apakah kamu merasakannya? Ada dua petarung alam roh bumi yang menyelinap ke area barat dunia spiritual. Paus mengangguk, aku merasakannya. Pregi Dugu menggertak giginya. Lalu berkata dengan kesal, tangkap mereka berdua. Bersambung. Bab 1262. Perubahan di ibu kota Kekaisaran Area Barat. Menangkap mereka. Ketika Paus melihat respon dari Pregi Dugu, seketika dia merasa bingung. Petarung alam roh bumi di area barat dunia spiritual tidak sedikit. Pregi Dugu sama sekali tidak perlu menanggapi mereka. Namun ketika ada dua biarawan alam roh bumi menyelinap, Pregi Dugu justru memberikan respon yang begitu besar. Ekspresi Pregi Dugu terlihat dingin. Tatapannya terlihat sedikit panik. Lalu dia memelototi Paus dan berkata, apakah kamu tidak mengerti dengan ucapanku? Paus, apakah karena kamu terlalu tua sehingga menjadi tuli? Apakah aku harus mengulang ucapanku lagi? Paus langsung merinding. Setelah itu dahinya mengeluarkan keringat dingin. Temperamen Angel ini kenapa begitu tidak stabil, sehingga sulit untuk dipahami. Beberapa waktu ini dirinya sudah dipukuli beberapa kali. Padahal dirinya sudah terus menyanjungnya. Namun dia tetap tidak bersimpati padanya. Jika setiap hari ketika sedang senggang, dia hanya akan bersantai saja. Sama sekali tidak peduli dengan kondisi tahta suci. Namun kenapa tiba-tiba dia tertarik pada dua alam roh bumi yang menyelinap? Tidak, Angel. Hal yang kamu perintahkan akan aku jalani. Paus segera tersenyum dan berkata, sekarang aku akan menghubungi ketua pengadilan dan jubah merah. Tunggu. Puas ingin pergi. Namun Pregi Dugu menghentikannya. Pregi Dugu dengan kesal berkata, ingat, tangkap hidup-hidup. Baik, di akhir zaman, hal yang paling menakutkan adalah hati manusia. Setelah meninggalkan area kota Handing, di luar sana ada banyak mayat yang tidak beraturan. Udara di sana penuh dengan aroma amis darah. Pemandangannya sangat mencengangkan, membuat jantung Louis Lu sedikit tersentak. Karena dilihat dari luka tumpukan mayat itu, yang membunuh mereka bukanlah ras mayat iblis. Karena setelah terbunuh oleh mayat iblis, kemungkinan besar akan berubah. Terlebih lagi sekarang ras mayat iblis hanya berkelana di kota Handing saja. Semakin jauh dari kota Handing, aura dari ras mayat iblis semakin tidak terasa. Di luar ibu kota Kekaisaran, di area perang yang luasnya mencapai puluhan mil, ada celah besar yang terbuka di tanah. Di dalam celah tersebut terdapat banyak darah di setiap sudut. Meskipun peperangan sudah selesai, namun dapat dengan mudah dilihat, tempat ini pernah mengalami peperangan yang sangat sadis. Satu-satunya yang membuat Louis Lu tidak nyaman adalah awan hitam di atas ibu kota Kekaisaran, dan juga aura ras iblis yang kental. Memikirkan Sali Liu berada di ibu kota Kekaisaran, Louis Lu segera mempercepat langkah kakinya. Setelah mendekat dia baru sadar. Gerbang kota ibu kota Kekaisaran terbuka. Energi kematian menerjang melalui gerbang kota. Louis Lu melihat hal yang mengejutkan. Ada banyak kerangka tulang yang sedang mengayunkan pedang.
Mereka sedang membunuh warga di ibu kota kekaisaran. Ketika pedang terangkat, darah langsung melintas di tengah udara. Aura dari para kerangka itu terasa sangat familiar bagi Louis Lu. Ketika berada di laut dalam, dirinya pernah menemukannya. Ketika masuk ke jebakan Minikin, dia juga pernah merasakannya. Namun dia tidak menyangka, dia juga akan menemukan kerangka ini di ibu kota kekaisaran area barat dunia spiritual. Mereka mungkin tidak lebih kuat dari kerangka yang sebelumnya sudah mereka temui. Tetapi aura yang dipancarkan lebih membuat Louis Lu merasa tidak nyaman. Ketika Louis Lu dan Rory melangkah masuk ke dalam ibu kota kekaisaran, mereka seperti masuk ke dalam area kekuasaan kerangka-kerangka itu. Ada banyak kerangka yang menoleh, menatap Louis Lu dan Rory. Yang berbeda dengan mayat iblis adalah, kerangka-kerangka ini sepertinya memiliki kesadaran. Mereka merasakan aura kuat dari tubuh Louis Lu. Jadi mereka tidak berani sembarangan bertindak. Bahkan mata mereka yang berwarna biru juga terlihat ketakutan. Suara jeritan muncul di sekitar area barat dunia spiritual. Rory tidak panik. Tangannya memegang segel api suci. Dia sudah bersiap untuk bertarung. Yang Louis Lu kagumi dari Rory adalah hal ini. Biasanya di depan dirinya, dia sangat menggemaskan. Namun ketika menghadapi ancaman, dia akan bersikap sangat dingin. Mereka berdua semakin dekat ke istana. Dan ketika semakin dekat, tingkatan para kerangka akan semakin tinggi. Ketika baru masuk ke ibu kota kekaisaran, para kerangka hanyalah alam dewa emas. Dan ketika jarak tersisa 1 kilometer dengan istana, mereka sudah merasakan energi alam spiritual yang mendekat. Kerangka tingkatan alam spiritual ini sepertinya tidak begitu takut dengan Louis Lu. Mereka semua langsung mengepung. Tetapi meskipun seperti itu, ketika menghadapi Louis Lu, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah. Seperti sedang menunggu perintah. Di sana ada 8 kerangka alam spiritual. Kenapa sekarang muncul begitu banyak? Louis Lu mengamati para kerangka yang menatap dirinya. Aura kaisar di dalam tubuhnya seketika meledak. Aura kaisar berwarna emas seketika menyelimuti semua area di sana. Ketika aura kaisar muncul, para kerangka berkumpul menjadi satu, lalu meraung, seperti sedang mengungkapkan kekesalan mereka. Namun tubuh mereka terus mundur. Louis Lu mengangguk. Seketika dia mengerti. Sepertinya aura kaisar miliknya memiliki pengendalian pada mereka. Dia memegang tangan Rory dan berdiri di depan gerbang. Tiba-tiba, tanah berguncang. Di depan gerbang istana, muncul sebuah energi hitam. Sepasang kerangka tangan yang besar membuka tanah. Sesosok kerangka yang tingginya 1,8 meter muncul. Tubuhnya mengenakan jubah hitam. Tangannya memegang pedang. Sosok kerangka itu muncul di depan Louis Lu dan Rory. Alam roh bumi. Louis Lu mengerutkan alisnya. Saat ini kerangka besar itu meraung dengan keras. Dia seperti pemimpin dari para kerangka-kerangka itu. Dia berdiri di depan para kerangka. Selanjutnya, di dalam ibu kota kekaisaran, terdapat suara raungan-raungan yang menusuk telinga. Ceritan yang keras seperti jarum yang sedang menusuk gendang telinga Rory dan Louis Lu. Mereka tidak langsung menyerang. Justru kerangka itu seperti sedang memperingati Louis Lu untuk tidak mendekati istana. Louis Lu mengayunkan tangannya. Pena Tianwen muncul di tangannya. Dia menatap ke segala arah dengan niat membunuh di dalam matanya. Tangannya yang memegang Rory menjadi lebih kuat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu kota kekaisaran area barat dunia spiritual.
Tetapi dia dapat merasakan aura Saliliu ada di dalam istana. Meskipun kerangka besar di depannya ini kuat, namun bagi Louis Lu, dia sama sekali tidak memberikan ancaman baginya. Louis Lu terus melangkah ke depan. Meskipun mereka takut dengan aura kaisarnya, tetapi kerangka besar itu tidak hanya tidak mundur. Dia justru melangkah ke depan dan mengeluarkan raungan peringatan. Dia tahu jelas, sebuah pertarungan sulit untuk dihindari. Ketika melihat kerangka itu tidak bermaksud mundur, aura di tubuh Louis Lu lebih meningkat lagi. Dirinya juga alam roh bumi. Namun dia memiliki pena Tianwen dan aura kaisar yang bisa mengendalikan mereka. Jadi Louis Lu percaya dapat membunuh kerangka besar di depannya ini. Tetapi detik selanjutnya, dari tanah muncul kerangka putih alam roh bumi lagi. Bersambung.